video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyomantusa Juniari dengan NIM 2415613022. Simak terus ya videonya. Kasus kecurangan pada siklus produksi PT Percetakan Sumberjaya. Meskipun studi yang tersedia lebih banyak membahas kecurangan pada siklus persediaan dan pergudangan, kecurangan di siklus produksi dapat dikaitkan dengan lemahnya pengendalian internal, misalnya kesalahan pencatatan bahan baku, pengendalian fisik dan yang kurang ketat dapat menyebabkan kecurangan berupa kehilangan bahan baku, manipulasi data produksi, atau pemakaian tidak sesuai standar. Hal ini berpotensi menghambat proses produksi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan PT Percetakan Sumberjaya. Evaluasi sistem pengendalian internal siklus produksi. Pengendalian internal pada siklus produksi di PT Percetakan Sumberjaya menggunakan konsep COSO. Namun ditemukan beberapa kelemahannya seperti kurangnya pengawasan ketat di area produksi, kesalahan dalam pencatatan bahan baku yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, dan proses produksi yang tidak efektif. Aktivitas pengendalian seperti pemisahan tugas dan pengendalian fisik sudah diterapkan, tetapi masih perlu diperkuat terutama di bagian pengendalian kualitas, agar target produksi dan kualitas produk dapat mencapai tanpa kehilangan bahan atau barang jadi. Rekomendasi penguatan pengendalian internal untuk meminimalisasi celah kecurangan dan meningkatkan efektivitas siklus produksi perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan audit rutin di bagian produksi, peningkatan kompetensi dan seleksi karyawan di bagian manajemen produksi, penggunaan sistem informasi akuntansi yang lebih akurat dalam pencatatan bahan dan produk, penguatan prosedur pemisahan tugas dan pengendalian fisik bahan baku dan barang jadi, evaluasi secara berskala terhadap proses produksi dan laporan hasil produksi, serta pelaporan cepat jika ditemukan ketidaksesuaian. Yang pertama ada desain produk. Proses awal dimulai dengan perancangan atau pendesainan produk. Dari proses ini akan dihasilkan daftar produksi atau instruksi cara pembuatan produk. Yang kedua ada kebutuhan bahan baku dan biaya desain yang nantinya digunakan untuk menghitung biaya produksi. Baik, selanjutnya ada perancangan dan penjadwalan produksi, yang dimana ini menerima input dari perkiraan penjualan, pesanan, pelanggan, dan daftar bahan baku dari bagian pengeluaran. Hasil dari proses ini yaitu pemesanan produksi, kebutuhan tenaga kerja, permintaan bahan baku, dan penjadwalan tenaga kerja. Yang ketiga ada operasi produksi. Melibatkan proses produksi barang, inputnya berupa bahan baku. Yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada kartu pemindahan dan instruksi kerja dari penjadwalan. Outputnya berupa barang jadi, produk dalam proses WIP, dan biaya tenaga kerja dan overhead. Yang keempat ada akuntansi biaya, yang dimana di sini itu mengumpulkan semua biaya dari desain produk, produksi tenaga kerja, dan menghasilkan laporan berupa harga pokok produksi dan informasi untuk pelaporan manajemen dan pembungkusan dan pembukuan akuntansi. Siklus-siklus yang terkait dalam flowchart tersebut yaitu adapun yang pertama, siklus pendapatan yang dimana menginput pesanan pelanggan dan penjualan. Yang kedua ada siklus pengeluaran yang dimana ini berkaitan dengan permintaan dan pembelian bahan baku. Yang ketiga ada siklus manajemen SDM yang dimana siklus ini untuk pengelolaan tenaga kerja.
Dan yang terakhir ada sistem buku besar dan pelaporan untuk membuat pelaporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang penerimaan kas dari piutang. Adapun bagian-bagian yang terkait dalam proses penerimaan kas dari piutang ada 4. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada bagian piutang, dan yang keempat ada bagian keuangan. Yang pertama dimulai dari bagian kasir, yang dimana bagian kasir akan mengirimkan faktur ataupun tagihan ke bagian piutang. Setelah itu bagian piutang menerima faktur dari kasir tersebut dan melakukan pengecekan jatuh tempo atas faktur tersebut. Jika ada piutang yang sudah jatuh tempo, maka bagian piutang akan membuatkan schedule umur piutang atau sering yang disingkat dengan SUP berdasarkan hasil pengecekan tersebut. Dan bagian piutang juga akan membuat surat tagihan piutang atau sering yang disingkat dengan STP. Lalu STP tersebut akan dikirimkan ke pelanggan. Nah, jika pelanggan sudah menerimakan STP tersebut, pelanggan akan melakukan pembayaran. Pembayaran ini disertakan dengan data pembayaran itu berupa bukti yang dikirimkan ke bagian piutang. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian piutang akan melanjutkan untuk menerimakan data pembayaran dari pelanggan. Kemudian, bagian piutang akan membuatkan faktur lunas sebagai bukti bahwa piutang tersebut telah dibayar. Faktur lunas ini disampaikan kepada kasir dan bagian keuangan. Setelah itu, bagian piutang kemudian membuat laporan penerimaan kas dari piutang atau sering disingkat dengan LPKP. Laporan ini juga dikirim ke bagian keuangan dan satu dokumen akan diarsipkan oleh bagian piutang. Baik, sebelum saya menyebutkan 5 langkah dalam proses siklus hidup pengembangan sistem. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian siklus hidup pengembangan sistem merupakan rangkaian tahap yang digunakan dalam pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem, informasi ataupun produk perangkatan lunak. Dalam siklus hidup pengembangan sistem terdapat 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Yang dimana yang pertama itu ada analisis sistem, yang dimana ini melakukan penyelidikan awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, memberi persyaratan sistem. Yang kedua ada desain konseptual, yang dimana desain konseptual ini untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, memberi persyaratan desain konseptual. Yang ketiga ada desain visi, yang dimana desain visi ini untuk mendesain input dan output, mendesain database, mengembangkan program dan prosedur, mendesain pengendalian, memberikan sistem yang dikembangkan. Yang keempat ada implementasi dan konversi. Pengembangan sebuah rencana, memasang perangkat lunak dan perangkat keras, menguji sistem baru, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, memberikan sistem operasional. Yang kelima ada operasi dan pemeliharaan sistem, yang dimana ini itu untuk menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan sistem baru, memodifikasi sistem baru, melakukan pemeliharaan secara langsung, memberikan sistem yang harus diperbaiki. Adapun titik-titik analisis dan keputusan kelayakan. Yang pertama itu ada kelayakan ekonomi, yang kedua ada kelayakan teknis, yang ketiga ada kelayakan hukum, yang keempat ada kelayakan penjadwalan, dan yang terakhir ataupun yang kelima ada kelayakan operasional.